Kali ini saya punya cerita yang lucu untuk kalian semua. Kalau kemarin Gita Savitri sudah diserang oleh netizen karena pendapatnya soal child free, kali ini yang diserang oleh netizen Indonesia adalah YouTuber kesayangan kita. YouTuber yang terkenal akan kontennya yang edukatif, khususnya di bagian matematika. Benar, Jerome Pauline. Oke, jadi sebenarnya apa yang terjadi? Semuanya bermula dari tweet Jerome Pauline yang ini. Kapibara lucu banget. Bagi kalian yang tidak tahu, akhir-akhir ini ada meme yang namanya meme Mas Bro. Jadi inti meme-nya itu adalah menggabungkan foto kapibara, hewan ini, dan juga kata Mas Bro. Misalnya aja nih, saya jelasin sesuatu panjang-panjang. Misalnya saya menjelaskan kenapa bumi itu datar. Nah, lalu orang bisa menjawab dengan, oh alah Mas Bro. Nah, intinya kayak gitu lah ya. Nah, originalitas meme ini sendiri sebenarnya agak susah untuk dipastikan dari mana. Namun saya menemukan satu sumber yang mungkin bisa dipercaya. Jadi salah satu redditor bernama Mahendra Kun itu menjelaskan bahwa meme ini awalnya bisa terbentuk itu karena ada salah satu orang yang saat itu sedang bermain GTA San Andreas dengan mod Capybara. Lalu saat sedang bermain dia SS mod tersebut, lalu SS-nya ini dia share ke Facebook dengan ditambahin kata Mas Bro. Dari situ akhirnya banyak komen yang jawab, iya Mas Bro, Mas Bro, Mas Bro, kayak gitulah ya. Setelah dari situ, meme ini akhirnya makin menjalar seperti api dan akhirnya menjadi mainstream. Kemainstreaman meme ini sampai di telinga YouTuber kesayangan kita, Jerome Pauline. Kembali ke tweetnya di awal tadi, Jerome juga ingin nih berpartisipasi lah ya, pengen join lah ya, asik-asikan sama yang lain, meme kapibara, meme Mas Bro, dan lain-lain. Tapi sayangnya, ada orang yang nge-tweet kayak gini. Sudah waktunya kita berhenti Mas Bro karena Jerome dah ikutan. Saatnya cari hewan lain. Jahat banget anjing. Kenapa jahat banget sih kalian? Dan setelah tweet ini dilontarkan, bagaikan The Wall yang ada di Game of Thrones, The Wall itu runtuh dan hancur. Lalu para White Walker tuh masuk ke dalam sambil benar, banyak orang yang tiba-tiba melontarkan kebenciannya terhadap Jerome. Anjing banget. Ini anjing banget tweet yang ini nih. Andai saja saat itu aku tidak mengunggah foto kapibara. Dan saya belum selesai nih, ini makin lucu lagi. Saking mereka bencinya, ada yang komen di Facebook langsung rame banget mau ganti hewan lain. Serius? Iya bang, tadi ada yang SS tweetnya Jerome katanya bubar-bubar si paling Nippon. Ikut-ikutan anjing. Anjing. Dan memang benar ternyata mereka telah membuat hewan baru. Sekarang bukan Mas Bro lagi, tapi Cuy. Ini dia hewannya Cuy. Sekarang udah ganti hamster. Ada lagi nih ngopi Cuy. Tapi kalau kita bayangin gila loh bro, impactnya Jerome ini. Satu orang sudah cukup untuk membuat banyak netizen benci dia. Sampai netizen-netizen itu harus ganti meme dan ganti meta. Sampai ganti meme gara-gara Jerome bro. Gak sumpah Mas Jerome, mungkin kalau anda untung-untung nonton video ini, anda harus bangga loh dengan diri anda sendiri. Anda sendiri telah mengubah meta meme loh. Anda seorang diri telah mendatangkan format meme baru gitu loh. Ada lagi yang tweet, manusia kuat itu kita. Ya tapi di luar kita bercandaan ya, jujur saya juga banyak tidak setuju dengan komen orang-orang terhadap diri Jerome. Misalnya tweet yang ini nih, biasalah bocah sok pintar di kelas gak dapat teman di tongkrongan. Bukti orang pintar akademis itu belum tentu bisa pintar bersosial. Bro anjing, peduli banget sih lu sama hidup orang anjir. Ya maksudnya kalau anda emang tidak suka kontennya Mas Jerome, itu gak apa-apa. Tapi anda cuman ngasumsiin cuman dari video dia kalau dia gak punya teman di tongkrongan. Itu kayaknya anda memproyeksikan hidup anda sendiri ya. Kayaknya Randy nih yang gak punya teman di tongkrongan. Bahkan ada yang benci sama Jerome sampai membuat latar belakang di proposal skripsi. Panjang banget nih anjir. Tapi demi kalian, saya telah membaca naskah latar belakang proposal ini dan mendapatkan beberapa inti. Intinya dia bilang Jerome itu orangnya nggak sopan karena saat di Jepang itu dia malah kayak videoin orang tapi tidak menyensor orang-orang Jepang. Katanya sih orang Jepang itu pemalu dan juga sangat menghargai privasi. Dia juga bilang kalau Jerome itu salah jelasin tentang tonkotsu. Katanya tonkotsu itu terbuat dari babi tapi Jerome tidak menjelaskan lebih jelas soal itu. Dan hal-hal yang sepele kayak gitulah. Sumpah gak penting banget anjing orang benci Jerome.
Sampai ada salah satu akun Twitter yang mengatakan dari kasus Jerome gue belajar kalau kita itu dilarang society negeri Wakanda untuk jadi terlalu pintar, ambisius, dan sukses karena nantinya di tongkrongan bakal jadi orang yang gak asik. Kata netizen sih gitu. Tapi ya jujur sih, saya sendiri tuh gak terlalu banyak nonton kontennya Jerome. Saya cuma pernah nonton 2 konten yang teratas pada saat dia buat video untuk menguji kepintaran konten kreator di Indonesia untuk matematika, yang ada bintang Emonnya juga itu. Terus videonya yang satu lagi tentang mengajak teman-temannya yang namanya sepertinya Waseda Boy ya, Waseda Boy, itu untuk mencoba buah-buahan yang cuma ada di Indonesia. Dan jujur kontennya Jerome itu misalnya dia banyak tambah-tambahin sound effect yang kayak ala-ala gitu, saya skip dulu deh yang kayak itu. Tapi sumpah Jerome tuh keren loh, gila. Maksudnya dia itu adalah salah satu konten kreator yang mencoba untuk menjadikan matematika itu pelajaran yang menyenangkan. Dan menurut saya sih dia berhasil ya. Lihat berapa subscriber dia sampai banyak segitu. Walaupun kalian mau bilang kalau dia itu alay lah, dia itu nggak asik lah, kalau dia itu nggak lucu lah, tapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa dia itu setidaknya berhasil untuk menyajikan konten edukatif dengan caranya sendiri gitu loh. Daripada si Randy tadi mungkin kerjanya cuma bobo aja di rumah. Mungkin kerjaannya cuma tidur, bangun, coli, bokepan. Sambil malam-malam mungkin nge-hate orang. Iya, Jerome. Ya gitu aja sih, saya nggak mau lama-lama karena saya juga bukan PR-nya si Jerome. Ya intinya kita boleh nggak suka sama konten orang, tapi setidaknya kita juga harus melihat kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Oke, gitu aja sih. Bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya kalau bagi kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih, bye.